Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Kali ini saya akan membahas perihal pikiran bawah sadar. Ini sebelum masuk ke situ, ini ada bukunya Pak Adi Gunawan. Memang judulnya Hipnoterapi. Ini buku pertama yang saya beli di perantauan awal-awal gajian, gitu kan. Ini saya beli bulan April 2007, artinya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu di Bekasi, di Metropolitan Mall seingat saya. Memang ini tentang hipnoterapi, tapi dari sinilah saya pertama kali mengenal ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah yang paling dominan perannya, gitu kan. Dari bukunya Pak Adi Gunawan ini, buku pertama yang saya beli ini, akhirnya saya tahu bahwa pikiran bawah sadar itu 80-90% lebih kuat dari pikiran sadar, gitu. Bahkan yang terbaru saya dapat dari workshop QLT Quantum Life Transformation yang saya ikuti beberapa tahun lalu, itu Pak Adi menyebutkan dari penelitian terkini, pikiran bawah sadar itu dampaknya, perannya itu bahkan 99% dibanding pikiran sadar, gitu kan. Dibanding pikiran sadar. Jadi di sini saya mau menyampaikan salah satu pikiran bawah sadar itu terbuka, atau ini ada beberapa cara melewati filter mental dan masuk ke pikiran bawah sadar. Dalam artian pikiran bawah sadar itu terbuka gitu kan, terbuka secara maksudnya alami, bukan sengaja lewat terapi gitu, lewat hipnosis misalkan. Melalui apa? Salah satunya pintu gerbang bawah sadar adalah emosi intens. Emosi intens ini ya bukan emosi negatif, emosi positif loh ya. Bisa jadi kan, dia emosi ya, padahal emosi yang yang dimaksud itu emosi negatif. Padahal emosi di sini, emosi intens itu ya bisa emosi negatif, emosi positif. Bisa emosi negatif, emosi positif. Emosi negatif, emosi positif. Gembira banget, misalkan sedih mendalam, tegang misalkan, lagi tegangnya, atau misalkan lagi marah, lagi kesel, atau lagi ujian, ujian nasional kita tegang. Ini pengalaman saya saat ujian nasional tegang. Waktu dulu ujian nasional SMA, di saat tegang-tegangnya tiba-tiba ada salah seorang teman cewek di belakang ngentut. Dut bunyi. Satu ruangan dalam kondisi tegang langsung tertawa semua, dan itu teringat sampai sekarang. Kenapa? Karena proses ngentut, mungkin kita sering mengalami, mendengar, menyaksikan orang ngentut, tapi kenapa ngentutnya teman saya di waktu ujian itu terekam sampai sekarang? Karena saat itu saya lagi tegang-tegangnya, itulah kita katakannya. Oleh karenanya, pasti contohnya pemirsa di sini lebih mudah mengingat guru yang galak banget atau yang humoris banget daripada guru yang biasa-biasa saja. Kalau di SMA 1 itu mungkin saya di pengalaman saya lebih mudah untuk mengingat Pak Ketop guru sejarah atau Pak Suhu guru fisika, gitu kan, daripada mengingat Bu siapa itu, guru psikolog, guru sosiologi perempuan yang rambutnya keriting. Susah itu, siapa itu, susah, karena guru sosiologi tadi itu dingin, ngajar dingin, tanpa ekspresi, nggak ada marah, nggak ada canda, biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika saya ingat Pak Suhu guru fisika yang beberapa menit sekali menake katok, atau Pak Kelly bahasa Inggris, atau Pak Ketop sejarah, itu mudah banget gitu loh. Ada lagi misalkan pas nikahan, mungkin pemirsa di sini misalkan saya tanya, 3 hari yang lalu pakai baju warna apa? Pakai baju warna apa ya? Biasa dia lupa, susah untuk mengingat. Tapi ketika dulu waktu nikah, bajunya warna apa?
terus minjem dari mana, beli atau pinjem, terus sepatunya pinjem atau belinya di mana, itu bisa jadi inget. Kenapa? Karena waktu mau nikah itu masa tegang-tegangnya, gembira tegang jadi satu gitu loh. Termasuk tadi pintu gerbang bawah sadar adalah emosi intens, marah. Makanya ketika marah, ketika lagi emosi marah, ketika lagi jengkel, sebaiknya jangan membuat sebuah, atau gembira tadi, membuat keputusan. Artinya kita berhenti sejenak dulu, tenang dulu, atur napas dulu. Nanti kalau sudah keadaan membaik, apa maksudnya, keadaan sudah normal, baru kita putuskan mau memutuskan sesuatu itu iya atau tidak, pilih A atau B atau dan sebagainya, gitu kan. Jadi salah satu pintu gerbang bawah sadar itu adalah tentang emosi intens. Oleh karenanya salah satunya ini yang kasus yang pernah saya baca ini, ada seorang yang apa ya, fobia bau karbol. Ini di luar negeri, karbol buat ngepel lantai itu. Ternyata dulu dia pernah punya pengalaman ketika di supermarket ada perampokan, dia ditodong pistol, kepalanya di lantai gitu kan. Ditodong pistol itu kan terus ketakutan luar biasa, ketegangan luar biasa. Pikiran bawah sadarnya terbuka otomatis. Pikiran bawah sadarnya terbuka gitu kan. Pikiran bawah sadarnya terbuka. Saat itu di area lantai sekitar situ ada karbol tumpah gitu kan. Jadi ketika tegang dan sebagainya, dari situlah trauma itu bermula. Yang dari kejadian itulah akhirnya orang ini trauma dengan fobia, trauma dengan bau karbol. Ketika mencium bau karbol dia pengen muntah, pokoknya nggak karuan. Karena menghubungkan bau karbol itu dengan ketegangan hidup dan mati waktu ada perampokan di sebuah toko gitu kan. Itu contoh. Jadi gerbang bawah sadar emosi intens itu sebaiknya juga kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu loh. Untuk hal yang baik, ketika kita misalkan lagi tegang, lagi marah, lagi itu jangan sampai hal-hal negatif terucap, hal-hal negatif itu terafirmasikan gitu kan. Jangan sampai gitu loh. Orang kasmaran, jatuh cinta itu juga emosi intens. Wah, menggebu-gebu, wah, pokoknya nggak menghiraukan kanan kiri, mau tai kucing rasa coklat misalkan. Kalau sudah jatuh cinta loh, maksudnya seperti itu emosi intens, termasuk asmara tadi. Orang jatuh cinta itu bawah sadarnya terbuka, oleh karena itu kali ini yang saya sampaikan itu bahwa salah satu gerbang pikiran bawah sadar terbuka adalah saat emosi intens. Maka berhati-hatilah, berwaspadalah kita ketika emosi intens itu datang. Marah, kecewa banget, atau tegang banget, gembira banget gitu kan, sedih banget, itu pikiran bawah sadar terbuka. Pikiran sadarnya termampatkan, kalah gitu kan. Pikiran logisnya tidak dominan lagi gitu loh. Kayak seperti orang kasmaran tadi. Kalau udah kasmaran ya gula Jawa rasa coklat gitu kan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.